Pernahkah kamu merasakan bisikan sunyi bahwa hidupmu terbuang sia-sia? Seberapa keras kamu berusaha tetap sibuk, dikelilingi teman, mengejar tujuan, memenuhi tanggung jawab, di dalam hatimu tetap ada kekosongan. Seolah-olah kamu hanya bernapas, bukan benar-benar menjalani hidup. Mungkin kamu menyebutnya kecemasan. Mungkin seorang dokter menamakannya depresi. Lalu kamu disarankan mengalihkan perhatian, seperti lebih banyak bersosialisasi, berolahraga, mengatur pola makan, menjaga rutinitas. Hari-hari berlalu, dan perlahan kamu mulai terbiasa membungkam perasaan itu dengan aktivitas yang tak pernah benar-benar menyentuh intinya. Tapi bagaimana jika semua ini bukan sebuah kesalahan? Bagaimana jika hal itu bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk diperhatikan? Carl Gustav Jung, salah satu tokoh besar dalam psikologi, percaya bahwa apa yang sering kita sebut gangguan mental tidak selalu berarti rusak. Bisa jadi itu adalah cara jiwa memberi peringatan bahwa hidup yang kamu jalani saat ini tidak lagi sesuai dengan kebutuhan terdalammu. Mungkin kamu menjalani rutinitas yang dipaksakan, pekerjaan yang menguras tenaga, hubungan yang menghabiskan energi, impian yang bahkan bukan milikmu sendiri. Sementara itu, esensimu berteriak minta kebebasan, tapi tidak ada yang mengajarkanmu bagaimana mendengarkan jeritan itu. Sebaliknya, kamu diajarkan untuk menenggelamkannya, berfungsi, menyesuaikan diri, tidak merepotkan siapapun, hingga kamu sakit dalam diam, sementara dunia memuji produktivitasmu. Disinilah Jung memberi perspektif baru. Bagi Jung, penyembuhan bukanlah tentang menyangkal, melainkan menyelam lebih dalam. Bukan tentang menutupi gejala, melainkan memahami pesan di baliknya. Karena menurut Jung, nefrosis selalu menjadi pengganti bagi penderitaan sejati. Artinya, kamu sakit karena selama ini lari dari rasa sakit yang sebenarnya perlu kamu rasakan. Rasa sakit yang bisa membimbingmu keluar dari hidup yang palsu, menuju hidup yang benar-benar hidup. Selama kamu terus lari, derita itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan video ini bukan untuk mereka yang mencari pelarian. Ini untukmu yang mulai berani menatap luka, bukan menolaknya. Untukmu yang mungkin akhirnya siap mendengar pesan dari jiwamu sendiri. Untukmu yang lelah berpura-pura, yang merasa terbenam dalam keputusasaan, tapi masih punya secerca harapan bahwa ada jalan keluar. Namun semuanya dimulai dari keputusan yang tak mudah, berani menghadapi dan mendengarkan jeritan jiwamu. Berhenti berlari dan mulai mendengarkan dirimu sendiri, mendengarkan suara dari alam bawah sadarmu, mendengarkan rasa sakit yang selama ini kamu coba bungkam. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, mungkin kamu mulai sadar, kekosongan yang kamu rasakan itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda bahwa dirimu sendiri sudah lama absen dari hidupmu. Dan sekarang saatnya untuk mengubah itu. Kamu sudah merasa sedih selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Lalu kamu pergi ke psikiater. Ia mendengarkan atau berpura-pura mendengarkan selama 15 menit. Kamu ceritakan tentang susah tidur, cemas tanpa alasan, rasa sesak di dada yang datang tiba-tiba, tentang rasa asing terhadap hidupmu sendiri, seakan kamu tidak berada di tempat yang seharusnya. Dokter itu mengangguk, mengetik beberapa kata di komputernya, lalu memberi kesimpulan. Ini gangguan kecemasan. Lalu ia mulai dengan resep obat. Dan selesai. Dalam hitungan hari atau minggu, rasa sakitmu diringkas hanya sebagai ketidakseimbangan zat kimia. Seruan jiwa yang mendalam berubah menjadi angka pada label resep. Pendekatan seperti ini tidak peduli pada jiwamu. Ia hanya peduli pada fungsimu. Logikanya sederhana. Kamu harus tetap bekerja, tetap membeli, tetap produktif, agar sistem tetap berjalan. Obat memungkinkanmu bertahan dalam hidup yang sebenarnya tak tertahankan. Karena itu, obat sering ditawarkan seolah-olah solusi akhir. Tapi, seperti kata Jung, ini adalah jebakan. Jung percaya bahwa sebagian besar gangguan jiwa modern bukan berasal dari kerusakan otak,
tapi dari terputusnya hubungan antara hidup yang kamu jalani dan hidup yang seharusnya kamu jalani. Saat kamu mengabaikan panggilan hatimu, keinginan terdalam, dan kebenaran jati dirimu, jiwamu mulai sakit, dan karena jiwa tak punya suara, ia berbicara melalui tubuh dan pikiran, melalui kecemasan, serangan panik, rasa putus asa. Tapi bukannya mendengarkannya, kita justru dilatih untuk membungkamnya, menetralkan semua rasa tak nyaman dengan obat. Kembali normal secepat mungkin. Tapi, apa itu normal? Pekerjaan yang kamu benci tapi tak bisa kamu tinggalkan. Hubungan yang dangkal hanya demi jaga penampilan. Tujuan-tujuan kosong. Rutinitas yang mekanis. Dan perasaan konstan bahwa kamu cuma bertahan hidup, bukan benar-benar hidup. Kecemasan yang kamu rasakan itu bukan kegagalan. Itu adalah jiwamu yang berkata, hidup ini bukan milikmu, kamu mengkhianatiku. Dan kalau kamu terus mengabaikannya terlalu lama, tubuhmu akan mulai berteriak lebih keras lagi. Tapi sistem selalu siap dengan dosis baru, label baru, obat penenang baru. Dan semakin kamu menyesuaikan diri dengan pola ini, semakin jauh kamu dari dirimu sendiri, hingga akhirnya kamu tidak merasakan apa-apa lagi. Tak ada rasa sakit, tak ada rasa senang. Hanya kebas yang terus-menerus, yang oleh banyak orang disebut sebagai kehidupan orang dewasa. Ketika kita hanya mengobati gejala tanpa memahami akarnya, kita menciptakan ilusi penyembuhan. Dari luar, seseorang tampak membaik, tapi di dalam ia tetap tersesat. Lama-kelamaan perpecahan antara apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu jalani bisa menyebabkan kehancuran yang lebih besar. Karena jiwa tidak bisa terus-menerus diabaikan, ia akan menuntut harganya. Entah itu dalam bentuk burnout, kehancuran emosional, atau kehampaan yang tak bisa diisi oleh apapun. Fenomena medisasi massal ini hanyalah cerminan dari masalah yang lebih dalam. Kita hidup dalam budaya yang tidak tahu cara menghadapi penderitaan. Budaya yang takut pada rasa sakit karena telah melupakan bahwa rasa sakit juga bisa menjadi jalan untuk berubah. Bagi Jung, penderitaan itu perlu. Itu adalah awal dari perjalanan. Itu adalah panggilan menuju proses individuasi, menjadi diri yang sebenarnya. Namun di masyarakat modern, segala bentuk ketidaknyamanan langsung dicap sebagai gangguan. Dan saat kita terus lari dari penderitaan, kita juga lari dari kesempatan untuk menjadi diri yang sejati. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak orang yang dibungkam oleh pengobatan yang hanya menutupi luka? Berapa banyak hidup yang tersia-sia demi stabilitas palsu? Berapa banyak perjalanan yang terhenti bahkan sebelum sempat dimulai? Untuk mulai menjawab semua itu, kita harus menelusuri akar dari kehancuran emosi modern. Dan itu membawa kita ke poin berikutnya, lingkungan tempat kita tumbuh, struktur budaya yang membentuk identitas kita, serta gaya hidup yang mungkin sebenarnya adalah penyakit yang sesungguhnya. Mungkin selama ini masalahnya bukan terletak pada dirimu, tapi pada dunia yang mengajarimu untuk membenci dirimu sendiri. Pernahkah kamu bertanya, kenapa sekarang begitu banyak orang yang menderita secara emosional, padahal dikelilingi kenyamanan materi, teknologi canggih, dan kebebasan yang katanya luar biasa? Kita hidup di zaman yang penuh akses, informasi, hiburan, rangsangan. Tapi di saat yang sama, kita juga belum pernah seasing ini dengan diri kita sendiri. Akar dari penderitaan psikologis modern tidak hanya berasal dari dalam pikiran, tapi juga dari lingkungan yang membentuk kita sejak lahir. Masalahnya bukan sekedar individual, tapi juga kultural, masalah yang sudah mengakar dalam sistem dan cara hidup kita. Kita hidup di dalam masyarakat yang memuja penampilan, tapi mengabaikan makna. Masyarakat yang menghargai efisiensi, tapi melupakan jiwa. Sejak kecil, kita dibentuk untuk mengikuti skrip. Sekolah, pilih karier yang aman, jadi produktif, belanja, tersenyum untuk foto, dan sembunyikan semua kelemahan. Kita diajarkan untuk menyenangkan orang lain, untuk bersaing, untuk menang. Tapi tidak ada yang mengajari kita mendengarkan intuisi. Tak ada yang mengajari kita memahami perasaan sendiri. Tak ada yang membimbing kita bertanya,
Apa yang membuat hidupku layak dijalani? Ketiadaan makna ini bukan kebetulan. Ini sudah diprogram. Kita dilatih untuk percaya bahwa identitas kita berasal dari luar, dari gelar yang kita sandang, gaji yang kita terima, dan pengakuan dari orang lain. Ini adalah jebakan yang mematikan. Karena kalau nilai dirimu bergantung pada standar luar, kamu akan selalu rentan kecewa. Dan yang lebih buruk, kamu akan semakin jauh dari jati dirimu yang sebenarnya, dari alam bawah sadar, dari jiwamu sendiri. Dan disitulah kehampaan mulai tumbuh. Perlahan, diam-diam, ia mengambil alih rutinitasmu. Kamu memenuhi semua ekspektasi, mencentang semua target hidup, tapi tetap merasa hampa. Seolah kamu sedang menjalani hidup orang lain. Seolah ada yang salah, tapi kamu tak tahu apa. Yang kamu rasakan itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda keterputusan. Keterputusan dari apa yang sejati, yang spontan, yang datang dari dalam dirimu sendiri. Dan keterputusan inilah yang menjadi akar dari gangguan psikologis paling dalam. Tapi masyarakat tidak ingin kamu menyadari ini. Karena orang-orang yang terputus dari dirinya sendiri lebih mudah dikendalikan. Mereka lebih konsumtif, lebih patuh, lebih jarang bertanya. Mereka dianggap berguna, mereka jinak, mereka bisa diprediksi. Dan ketika akhirnya mereka runtuh, dihantam kecemasan, depresi, atau burnout, sistem hanya menawarkan solusi tambalan, bukan kebenaran. Jung mengatakan bahwa untuk sembuh, seseorang harus berani menghadapi dunia yang telah melukainya. Harus menyadari bagaimana dirinya dibentuk oleh lingkungan, apa yang selama ini ditekan, dan apa yang dikorbankan demi bisa diterima. Dan itu bukan proses yang mudah, karena artinya kamu harus mengakui bahwa selama ini kamu menjalani hidup yang bukan milikmu. Kamu membentuk dirimu untuk masuk ke dalam cetakan yang justru mencekikmu. Bahwa kamu telah dijinakkan oleh budaya yang takut pada jiwa manusia. Tapi disitulah satu-satunya jalan keluar. Karena hanya dengan mengenali akar kehampaanmu, kamu bisa mulai mengisinya dengan kebenaran. Dan perjalanan ini punya nama. Individuasi, proses mendalam dan penuh transformasi yang diyakini Jung sebagai jalan sejati menuju penyembuhan. Di bagian selanjutnya, kita akan menyelami perjalanan ini. Apa sebenarnya makna dari individuasi? Bagaimana mungkin kita bisa menyatukan kembali bagian-bagian dari diri yang terlupakan dan akhirnya membangun hidup yang penuh makna? Jawabannya butuh keberanian, tapi juga butuh kerendahan hati. Maka dari itu mari kita lanjut. Akan tiba masanya dalam hidup ketika rasa sakit tak bisa lagi diabaikan. Ketika topeng sosial terasa makin berat untuk dipakai, ketika kamu sadar kamu menjalani hidup seolah-olah kamu hanya setengah atau bahkan hanya bayangan dangkal dari dirimu yang sejati. Di titik inilah perjalanan paling penting dalam hidup manusia dimulai. Perjalanan individuasi. Tapi apa sih sebenarnya arti dari individuasi? Individuasi adalah jalan menuju keutuhan jiwa. Ini adalah saat kamu berhenti menjadi seperti yang orang lain harapkan dan mulai menjadi seperti yang jiwamu minta. Dan proses ini tidak mudah dan juga tidak nyaman. Bahkan justru sebaliknya, individuasi menuntutmu untuk menghadapi semua yang selama ini kamu tekan, kamu abaikan atau kamu tolak dalam dirimu sendiri. Disinilah alam bawah sadar pribadi mulai muncul ke permukaan. Trauma yang belum sembuh. Keinginan yang selama ini kamu pendam, keyakinan yang kamu warisi tapi tak pernah kamu pertanyakan. Individuasi dimulai ketika kamu memutuskan berhenti lari dari semua itu dan mulai menerimanya sebagai bagian dari dirimu. Tapi itu baru permulaan, karena langkah paling sulit dan paling menyakitkan dalam individuasi adalah pertemuan dengan bayangan, bagian gelap dari dirimu. Bagian yang liar, naluriah, kacau, dan selama ini kamu sembunyikan. Kemarahan yang tak pernah kamu ungkapkan. Rasa iri yang kamu sembunyikan. Dorongan atau keinginan yang membuatmu malu. Jung berkata, mereka yang melihat keluar bermimpi,
Tapi mereka yang melihat ke dalam terbangun. Melihat ke dalam berarti berani menatap bayanganmu sendiri, tanpa topeng, tanpa pembenaran, tanpa moral palsu. Kenapa ini penting? Karena jika bayangan itu terus kamu abaikan, maka ia akan diam-diam mengendalikan hidupmu tanpa kamu sadari. Namun jika bisa disatukan, bayangan itu justru menjadi sumber kekuatan, sumber keaslian, sumber energi hidup. Kamu hanya bisa menjalani hidup yang benar-benar bermakna saat berhenti berperang dengan dirimu sendiri dan mulai berdamai dengan semua bagian yang ada di dalam dirimu. Itulah arti sejati dari individuasi. Individuasi adalah proses membangun kembali kesatuan batin, koneksi ulang dengan diri sejati, pusat pengatur dari seluruh jiwa. Keseluruhan hidup yang sebenarnya sudah ada dalam dirimu sebagai potensi. Dan disinilah letak ironi besar. Saat dunia berkata, kamu harus menjadi lebih baik, Jung justru berkata, kamu harus menjadi utuh. Bukan lagi jadi sempurna, tapi jadi nyata. Bukan lagi menyesuaikan diri, tapi menjadi bebas. Penyembuhan yang kamu cari bukan dengan cara makin cocok dengan dunia, tapi dengan menyelaraskan dunia batinmu dengan kebenaran jati dirimu. Proses ini memang bisa terasa berat, tapi ini satu-satunya jalan yang benar-benar memberi makna dalam hidup. Karena saat kamu mulai hidup dari pusat jiwamu, semuanya berubah. Pilihan hidupmu berubah, caramu membangun hubungan berubah, bahkan caramu menderita pun berubah. Penderitaan tidak lagi menjadi hukuman, tapi bagian dari proses transformasi yang lebih dalam. Tapi di sini muncul satu pertanyaan besar. Kenapa begitu banyak orang justru hidup jauh dari perjalanan ini? Kenapa banyak yang tetap mati rasa, terjebak dalam pola lama, menghindari pertemuan dengan jiwa mereka sendiri? Jawabannya terletak pada akar penderitaan manusia modern, hilangnya makna. Sebuah epidemi diam-diam yang merusak dari dalam, bahkan pada orang-orang yang tampak baik-baik saja. Inilah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Karena bisa jadi rasa sakitmu selama ini bukanlah masalah. Mungkin itu adalah gejala dari kebenaran yang jauh lebih dalam, bahwa hidupmu selama ini belum memiliki arah yang jelas. Tapi itu bisa berubah, dan harus berubah. Coba lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang kamu kenal seolah hanya menjalani hidup, bukan menghidupi hidupnya. Berapa banyak yang terjebak dalam rutinitas, otomatis, penuh komitmen kosong, hiburan dangkal, dan kelelahan yang tak bisa diatasi bahkan dengan tidur panjang. Ini bukan sekedar mental, tapi struktural. Ini eksistensial. Sebagian besar penderitaan psikologis manusia modern muncul dari satu kenyataan pahit. Hidup telah kehilangan maknanya, dan makna yang dimaksud bukanlah misi kosmik besar atau utopia yang sulit dijangkau, tapi tujuan pribadi, keselarasan antara apa yang kamu lakukan dan siapa kamu sebenarnya. Hidup berdasarkan kebenaran dari dalam, bukan tuntutan dari luar. Bukan dari dunia yang mengagungkan kesuksesan, tapi membunuh jiwa. Jung melihat dari pasien-pasiennya bahwa gejala terdalam, kecemasan, depresi, apatis, kegelisahan, sering kali mulai hilang bukan saat mereka minum obat. Bukan saat mereka punya banyak uang, tapi saat mereka menemukan makna. Saat mereka tahu, mereka hidup untuk sesuatu. Karena sejatinya, kamu bisa menahan hampir semua rasa sakit. Asalkan kamu tahu untuk apa kamu hidup. Tapi tanpa makna itu, bahkan kesenangan paling hebat pun terasa hambar. Bahkan impian terbesar pun terasa kosong. Dan inilah yang sedang terjadi hari ini. Epidemi kehampaan. Orang-orang yang lelah, bukan karena terlalu banyak tugas, tapi karena tidak punya arah. Hidup yang penuh aktivitas, tapi miskin tujuan. Manusia butuh merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Mereka butuh merasa bahwa hidup mereka memiliki bobot, arti, dan makna. Tanpa itu, mereka runtuh dari dalam. Penderitaan berubah menjadi kebingungan. Jiwa berteriak mencari arah, tapi dunia hanya menawarkan gangguan. Sosial media,
janji-janji dari buku motivasi, dan yang lainnya, semuanya mencoba mengisi kekosongan yang sebetulnya hanya bisa diisi oleh kebenaran. Dan kenyataannya, banyak orang hidup dalam kehidupan yang sebenarnya tidak mereka pilih. Mereka terdorong ke jalan hidup yang menyenangkan orang lain tapi mengkhianati diri sendiri. Mereka memilih profesi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai mereka. Mereka mempertahankan hubungan yang justru melemahkan mereka. Mereka tinggal di kota-kota yang membuat napas terasa sesak. Mereka mengulang rutinitas yang perlahan-lahan menghapus jati diri mereka. Tubuh merasakannya. Pikiran runtuh, jiwa mengecil. Tak ada obat untuk ketiadaan makna. Karena yang hilang bukan serotonin, yang hilang adalah arah. Bukan dopamin yang kurang, tapi identitas. Dan inilah mengapa psikologi mendalam ala Jung menjadi sangat penting. Karena Jung tidak hanya ingin manusia berfungsi, ia ingin mereka hidup dengan keaslian. Punya keberanian untuk berkata, hidup ini bukan milikku, dan aku tidak mau terus begini. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana mulai membangun kembali makna saat segala hal di sekitar kita justru dirancang untuk menjauhkan kita dari diri sendiri? Jung punya jawabannya. Melalui hubungan kembali dengan alam bawah sadar. Karena di sanalah, di bagian diri yang kita lupakan, kunci dari tujuan hidup kita berada. Dan itulah yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Bagaimana alam bawah sadar, yang selama ini dianggap hanya tempat menyimpan trauma, justru bisa menjadi sekutu terbesar kita dalam proses penyembuhan. Karena bisa jadi, hal yang paling kamu hindari adalah hal yang paling kamu butuhkan untuk bisa hidup dengan makna. Kebanyakan orang ingin sembuh, tapi hampir tidak ada yang siap membayar harga dari proses penyembuhan itu. Karena, berlawanan dengan yang sering kita dengar, perubahan sejati tidak dimulai dari afirmasi positif atau kebiasaan baru. Perubahan sejati dimulai dari konfrontasi, dari menyelam ke dalam diri, turun ke kedalaman jiwa. Dan inilah yang diajarkan Carl Jung kepada kita. Tidak ada penyembuhan tanpa kontak dengan alam bawah sadar. Tapi apa itu alam bawah sadar? Alam bawah sadar bukan sekedar tempat menyimpan trauma atau ingatan lama. Ia adalah alam semesta yang luas, penuh simbol, yang menyimpan semua bagian diri kita yang pernah dilupakan, disangkal, atau ditinggalkan. Dorongan kita yang paling murni, ketakutan kita yang paling dalam, kebenaran kita yang paling menyakitkan. Semua yang kamu coba abaikan ada di sana menunggu. Dan kenapa ini penting? Karena apapun yang tidak kamu hadapi di alam bawah sadarmu akan diam-diam mengendalikan hidupmu tanpa kamu sadari. Apa yang tidak kamu sadari akan kembali padamu sebagai takdir. Kamu pikir kamu sial dalam cinta, padahal kamu hanya mengulang pola yang sama tanpa sadar. Kamu merasa terus gagal dalam pekerjaan, tapi sebenarnya kamu takut untuk sukses. Kamu merasa jadi korban dunia, padahal kamu sedang dikendalikan oleh luka lama yang belum pernah kamu hadapi. Alam bawah sadar itu seperti cermin gelap. Ia menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, bukan siapa yang ingin kamu tampilkan. Dan disitulah letak ketakutannya. Karena ia menunjukkan kebenaran yang menyakitkan. Karena ia membongkar topeng-topeng yang kamu buat untuk bertahan hidup. Karena ia menuntutmu untuk melepaskan ilusi bahwa kamu selalu mengendalikan hidupmu dan mengakui bahwa diri kita jauh lebih rumit dari yang kita kira. Namun justru dalam keberanian untuk menghadapi hal-hal ini, penyembuhan bisa terjadi. Semakin kamu menolak bagian tak sadar ini, semakin ia menguasaimu. Kamu jadi mudah bereaksi, emosional, dan merasa terpecah. Tapi semakin kamu mengenalnya, menerima dan memahaminya, kamu justru menjadi lebih utuh. Proses ini disebut sebagai perluasan kesadaran, dan hal ini hanya bisa terjadi jika kamu berhenti melarikan diri dan mulai mendengarkan. Bagaimana caranya? Lewat mimpi, simbol, seni, keheningan, meditasi, atau refleksi mendalam. Alam bawah sadar tidak berbicara dengan logika. Ia berbicara lewat gambar, perasaan, dan emosi yang muncul tiba-tiba entah dari mana. Tapi itu bukan entah dari mana.
Itu adalah dirimu. Bagian dari dirimu yang selama ini terkunci, menunggu untuk dikenali. Dan ketika kamu mulai mendengarkan bagian ini, semuanya mulai berubah. Kamu mulai melihat dirimu dengan lebih jujur, mulai memahami kenapa kamu membuat pilihan-pilihan tertentu, mulai menerima luka-lukamu. Dan yang paling penting, kamu mulai mengambil kembali kendali atas hidupmu. Karena selama kamu tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu, kamu akan jadi tawanan. Tawanan dari orang lain, dari masa lalu, dari harapan-harapan orang, dan dari budaya yang membentukmu. Namun saat kamu berani menyelam ke dalam alam bawah sadar itu, kamu mulai merdeka. Kamu sadar bahwa rasa cemas yang selama ini menghantui bukanlah musuh, itu pesan. Bahwa kesedihan yang datang bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang harus dilepaskan agar yang baru bisa tumbuh. Proses ini memang tidak mudah. Ia butuh waktu, kesabaran, dan keberanian untuk melepaskan kenyamanan hidup di permukaan. Tapi inilah satu-satunya jalan menuju keaslian. Dan dari keaslian itulah kamu mulai membangun kembali hidupmu. Bukan lagi sebagai boneka yang dikendalikan bawah sadar, tapi sebagai pencipta sadar dari takdirmu sendiri. Sekarang setelah kamu memahami betapa besar peran alam bawah sadar dalam rasa sakit dan proses penyembuhanmu, muncul satu pertanyaan terakhir. Apa yang sebenarnya menahanmu untuk memulai perjalanan ini? Kenapa begitu banyak orang, meski sudah tahu semua ini, tetap terjebak dalam pola lama yang berulang, menjalani kehidupan yang sama, tanpa makna? Jawabannya, karena takut. Dalam ketakutan akan perubahan, dalam ketakutan akan kehilangan, dalam ketakutan untuk meninggalkan semua yang sudah akrab, bahkan jika itu sebenarnya merusak. Di bagian terakhir nanti, kita akan membahas tentang rasa takut ini, dan tentang pilihan yang paling sulit sekaligus paling membebaskan yang perlu kamu ambil. Berhenti menyia-nyiakan hidupmu, karena pada akhirnya, kamu hanya punya dua pilihan. Terus hidup dalam mati rasa, atau mulai terbangun. Tidak ada jalan tengah. Akan tiba saatnya kamu harus memilih. Bukan sekedar pilihan biasa, tapi pilihan yang menentukan segalanya. Pilihan yang memisahkan antara siapa dirimu sebenarnya dan siapa dirimu yang dibentuk oleh lingkungan. Pilihan yang akan menentukan apakah kamu terus hidup dalam kehidupan kosong dan penuh kepalsuan, atau kamu akhirnya berani membuat janji paling serius yang bisa dibuat oleh siapapun. Janji kepada jiwamu sendiri. Jika kamu sampai sejauh ini, itu bukan kebetulan. Ada sesuatu dalam dirimu yang sedang terbangun. Mungkin masih berupa bisikan halus, atau mungkin sudah menjadi teriakan, tapi ia ada di sana. Dan panggilan itu tidak akan hilang, karena ia datang dari bagian terdalam, paling jujur dan paling hidup dari dirimu. Bagian yang menolak menerima bahwa hidup hanya sekadar kerja, kewajiban, distraksi, dan bertahan hidup. Bagian yang tahu, meski tak bisa dijelaskan, bahwa ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang sedang menunggumu. Tapi itu hanya akan muncul jika kamu punya keberanian untuk melangkah menuju dirimu sendiri. Carl Jung pernah berkata bahwa hak istimewa terbesar dalam hidup adalah menjadi dirimu yang sejati. Tapi dia juga tahu bahwa inilah jalan yang paling sering dihindari. Karena jalan ini menuntutmu meninggalkan semua yang nyaman, bisa diprediksi, dan dangkal. Jalan ini mengharuskanmu menghadapi ketakutan terdalam, bayangan masa lalu, dan mempertanyakan semua yang dulu kamu yakini sebagai kebenaran. Tapi justru karena itulah jalan ini suci. Karena ia mengubah, karena ia benar-benar menyembuhkan. Kebanyakan orang akan terus hidup dalam mode otomatis. Mereka akan memilih mati rasa daripada kejernihan. Mereka akan terus mengejar harta, hiburan, dan validasi sosial. Sementara jauh di dalam, mereka perlahan membusuk dalam diam. Tapi kamu tidak harus menjadi salah satu dari mereka. Kamu bisa memilih. Pilih untuk berhenti menyia-nyiakan hidupmu. Pilih untuk keluar dari mati rasa. Pilih untuk membangun kehidupan yang benar-benar berarti. Kehidupan yang benar-benar milikmu.
Aku tidak bilang itu akan mudah, tidak akan. Akan ada rasa sakit, akan ada kebingungan, akan ada perpisahan, tapi juga akan ada kebebasan. Dan tidak ada yang lebih kuat daripada jiwa yang telah terbangun. Karena saat kamu mulai hidup sebagai dirimu yang sejati, kamu menjadi tak tergoyahkan. Kamu berhenti minta izin, kamu berhenti membandingkan dirimu, kamu berhenti kehilangan jati diri hanya demi menyenangkan orang-orang yang tak akan pernah benar-benar mengerti kamu. Jadi sekarang aku ingin bertanya, apa yang perlu kamu lepaskan untuk mulai benar-benar hidup? Kebohongan apa yang masih kamu ceritakan pada dirimu sendiri? Tulis di komentar. Tak masalah, hanya satu kalimat, pengakuan atau pertanyaan. Tindakan menulis saja sudah merupakan langkah untuk keluar dari mati rasa. Itu sudah menjadi tanda bahwa kamu hadir, bahwa kamu memilih, bahwa kamu terbangun.